Seringkali kita mendengar pernyataan dari warganet Maledes yang mengatakan bahwa wah, bahasa Indonesia itu sudah rusak karena terlalu banyak dipengaruhi oleh bahasa Jawa. Dan diembel-embeli bahasa Melayu di Maledes itu masih murni, dan klaim sepihak bahwa bahasa Melayu itu asalnya dari Maledes. Ada dua kesesatan logika dari pernyataan warganet Maledes ini. Mari kita ngobras obrolan santai bareng Supriyadi. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum kita berbicara tentang satu kosakata, saat ini saya sedang dalam perjalanan. Dari perjalanan ini memang membuat saya tidak bisa membuat video dalam satu tempat, sehingga ya tempat saya akan berpindah-pindah seperti ini. Namun insya Allah di setiap tempat yang saya kunjungi nanti saya akan membuat satu video, mungkin video pendek ya, jadi supaya teman-teman nanti bisa melihat bahwa betapa indahnya Indonesia itu, ya, betapa besarnya Indonesia itu. Baik, pernyataan yang diucapkan oleh warganet Maledes yang seperti saya ungkapkan tadi, itu kita sering mendengarkannya dari dalam ruang-ruang publik. Dan menurut saya itu adalah sebuah bentuk pengerdilan, memperkecil keberadaan bahasa Indonesia, keberhasilan bahasa Indonesia itu sendiri, di mana bahasa Indonesia itu telah menyatukan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, rakyat yang berasal dari beribu-ribu suku, 718 bahasa daerah, dan beribu-ribu pulau yang ada di Indonesia. Sebuah keberhasilan yang tentu saja itu akan membuat iri negara Maledes, karena hingga sampai saat ini mereka masih gagal memartabatkan bahasa kebangsaan mereka. Dan itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibantah. Bahkan kita mengetahui rukun negara mereka itu juga mengikuti cara Indonesia, yaitu mereka mengambil dari nilai-nilai Pancasila. Hanya permasalahannya, mereka membuat rukun negara itu setelah adanya kejadian kerusuhan rasial yang terjadi di Maledes pada tanggal 13 Mei 1969. Artinya, keberadaan rukun negara itu karena keterpaksaan, bukan karena keinginan bersama dari semua elemen masyarakat yang ada di Maledes. Karena kalau itu keinginan bersama, seharusnya rukun negara itu sudah ada ketika terbentuknya negara Maledes. Dan sekali lagi, itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Ada dua kesesatan logika dari pernyataan warganet Maledes yang mengatakan bahasa Indonesia itu sudah rusak karena terlalu banyak dipengaruhi bahasa Jawa. Kesesatan logika pertama, warganet Maledes ini gede rasa, kalau dalam bahasa mereka itu perasan, bahwa mereka ingin mengasumsikan bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Karena kewahaman itu, warganet Maledes itu berpikir mereka bisa ikut campur atas perkembangan bahasa Indonesia di negara Indonesia. Kesesatan logika kedua, warganet Maledes ini sedang mempertontonkan kenaifan logika berpikir dia. Bahasa Indonesia adalah bahasa baru, fleksibel dalam penyerapan kosakata-kosakata baru untuk bisa dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang diciptakan. Dan telah terbukti bahwa bahasa Indonesia itu mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Bahasa Indonesia dasarnya memang mengambil dari bahasa Melayu. Saya ulangi lagi. Bahasa Indonesia dasarnya itu memang mengambil dari bahasa Melayu. Mengapa saya ulangi? Yaitu agar kita membuat senang hati warganet Maledes ketika kita mengatakan, oh, bahasa Indonesia itu dasarnya memang dari bahasa Melayu. Biarlah mereka jingkrak-jingkrak ketika saya memberikan pernyataan itu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah bahasa Melayunya itu yang ada di Maledes?
Nah, disinilah wahamnya Maledes ini muncul. Tentu saja, bahasa Melayu yang digunakan sebagai dasar dari bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu Riau. Untuk apa kita, negara Indonesia, mengambil bahasa Melayu dari Maledes? Emangnya bahasa Melayu milik Maledes doang? Emangnya bahasa Melayu itu ada di Maledes aja? GR lu, perasan lu, waham lu. Apalagi faktanya bahasa Melayu di Maledes itu justru dikembangkan oleh Inggris, oleh penjajah mereka. Mengapa saya bisa mengatakan begitu? Karena ketika Maledes membuat kamus bahasa Indonesia dialek Maledes, mereka mengambil rujukan kamus untuk kosakata bahasa Melayu klasik itu dari kamus R.J. Wilkinson. R.J. Wilkinson itu orang Inggris yang menjajah Maledes. Jadi bayangkan, Maledes mengambil kosakata Melayu klasik itu justru dari penjajah mereka, yaitu R.J. Wilkinson. Kemudian Maledes juga mengambil kosakata bahasa Melayu dari kamus yang ditulis oleh R.O. Winstead. Sekali lagi, itu orang Inggris, penjajahnya Maledes. Artinya, Maledes mengambil kosakata bahasa Melayu klasik dan kosakata bahasa Melayu, nggak tahu, modern mungkin, itu mengambilnya dari kamus yang ditulis oleh penjajah mereka. Dan kemudian tentu saja kamus bahasa Indonesia dialek Maledes ini mengambil kosakata bahasa Indonesia untuk menambah perbendaharaan kosakata mereka yang miskin itu. Dan mereka mengambil kosakata bahasa Indonesia dari dua kamus. Pertama, Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Bapak W.J.S. Purwadarminta, dan Kamus Modern yang ditulis oleh Sutan M. Zain. Jadi, ngapain Indonesia mengambil bahasa Melayu dari Maledes? Kalau bahasa Melayu dari Maledes itu justru dikembangkan oleh penjajah mereka, Inggris. Sedangkan kita, yang menjajah kita bukan Inggris, Belanda. Nggak masuk akal sama sekali dan nggak ada logika yang waras sama sekali kalau ada orang yang mengatakan bahasa Indonesia itu asalnya dari bahasa Melayu Maledes. Lebih nggak ngotak lagi kalau ada yang berasumsi bahasa Melayu itu asalnya dari Maledes. Teman-teman, kosakata yang ingin saya bicarakan kali ini adalah dedemit. Secara morfologis, kosakata dedemit itu mempunyai kata dasar demit, yang dimana itu adalah bahasa Jawa. Demit itu berarti halus, kecil, atau tidak terlihat. Kata ini digunakan untuk makhluk halus atau roh halus, atau lelembut yang tidak kasat mata. Kata dedemit terbentuk melalui proses morfologis yang disebut reduplikasi dwipurna, pengulangan suku kata pertama, sehingga demit menjadi dedemit. Dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda, replikasi dwipurna ini menunjukkan bentuk jamak atau menyangkut berbagai macam jenis. Jadi, jika demit merujuk kepada roh halus secara umum, maka dedemit merujuk kepada segala jenis roh halus atau kawanan makhluk halus yang menghuni suatu tempat, terutama tempat yang angker. Dedemit di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengalami pergeseran makna dan lebih negatif. Didefinisikan sebagai makhluk halus yang jahat dan suka mengganggu manusia, roh jahat. Dan di sana dituliskan dengan sangat jelas, bentuk tidak baku dari kosakata dedemit itu adalah demit. Untuk menguji pernyataan warganet Maledes yang mengatakan, bahasa Indonesia itu ya sudah rusak karena sudah banyak dipengaruhi oleh bahasa Jawa. Sekarang pertanyaannya,
apakah ada kosakata dedemit di dalam Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes? Ada dong, masa nggak ada? Dituliskan itu sebagai hantu. Dan di sana tertulis dengan sangat jelas itu bahasa Jakarta. Jakarta dari mana? Dari Hong Kong. Dan kalau kita melihat teman-teman, di dalam Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes, dedemit itu sinonim dengan demit. Mari kita lihat. Apa definisi demit di dalam Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes? Didefinisikan hashtag name. Terus tanda tanya. Apa benda nih wey? Jadi maksudnya dedemit itu sama dengan hantu, dan itu sinonim dengan demit, dan demit itu maksudnya ingin bertanya namanya siapa gitu. Aduh, ini kamus kok guyonan gini sih. Ada dua konsekuensi logis ya dari fakta ini, teman-teman. Yang pertama, Maledes itu tidak sedang mengembangkan kamus bahasa Melayu. Bagaimana kalian mengatakan itu kamus bahasa Melayu? Ternyata itu kamu tulis sebagai kosakata bahasa Jakarta, yang sebenarnya itu bukan bahasa Jakarta. Dedemit itu bahasa Jawa. Atau kalian ingin mengatakan Jawa dan Jakarta itu sama aja karena berada di pulau Jawa gitu. Konsekuensi logis kedua ini menunjukkan bahwa tim penyusun Kamus Bahasa Indonesia Dialek Maledes itu meniru cara Indonesia mengadopsi kosakata ke dalam bahasa Indonesia. Mereka betul-betul meniru cara-cara yang dilakukan oleh tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun yang mereka lupa bahwa kita, bahasa Indonesia, mempunyai fleksibilitas untuk mengadopsi semua kosakata baru yang menurut kita cocok untuk lidah orang Indonesia. Sedangkan di Maledes, kamus kalian tertulis itu kamus bahasa Melayu. Tapi kok ada kosakata demit dan dedemit segala di dalam kamus kalian? Sejak kapan itu menjadi bahasa Melayu? Bahkan kalau kita tarik ke belakang, kosakata mumet, kosakata ngising itu juga ada di dalam kamus bahasa Melayu Maledes. Padahal itu adalah bahasa Jawa. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa mereka bukan sedang menyusun kamus bahasa Melayu. Mereka sedang menyusun kamus bahasa Indonesia Dialek Maledes. Gitu. Ayo ngaku aja, nggak mau ngaku, ya udah. Emangnya kita nggak tahu gitu? Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia. Dadah!